dan kita juga pengen dengar ya apa namanya sharing-sharingnya dari beliau ya. Itu ada di Dream Sharing nanti pada Ibu di sesi yang kelima. Baik, Bapak dan Ibu, saya sudah langsung ditemani oleh orang yang luar biasa dari Makassar nih Bapak dan Ibu. Ya, orang Bandung jauh-jauh dikirim ke Makassar untuk pengembangan Thrive di Makassar ya. Bapak Stephen Lim ya. Beliau adalah branch manager di Makassar, Thrive Makassar ya Bapak dan Ibu ya di branch manager branch Makassar. Gimana Pak Steve? Udah siap? Oh, Pak Steve. Eh, Oke, Pak Andre. wah, suaranya jelas Pak Steve. Jelas suara saya, Pak. Jelas, jelas Pak Steve. Gimana kabar Pak Steve hari ini? Luar biasa. Oh, Sehat, oke, Pak cantik, Steve. kaya. Nah, ini pasti akan bawakan blow training sesi Bu, Bapak dan Ibu. Ya, ingat perhatikan materinya dan pahami karena di akhir acara ini akan ada door prize Bapak dan Ibu. Baik, Pak Steven, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Steven. Selamat siang, semangat pagi semuanya. Ya, barusan luar biasa ya. Seminar kita dahsyat sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita dapat pembelajaran yang luar biasa dari seorang guru, dan beliau juga guru saya dulu di network sebelum saya di Prive, kurang lebih puluhan tahun yang lalu ya, karena tahun 2000 gitu ya, dahsyat sekali, yaitu Bapak Haryanto Utomo atau Hari Utomo. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja memulai. Nah, kebetulan saya ini lagi ada di planet lain ya Bapak Ibu sekalian. Planet apa? Ini planet frekuensi Bapak Ibu sekalian. Nah, yuk kita langsung mulai. Apa itu frekuensi? Boleh dikatakan, kenapa sih Prive menggunakan frekuensi? Bapak Ibu sekalian, dulu pengobatan itu boleh dikatakan dengan obat-obatan. Banyak sekali orang sakit, dikit-dikit obat, orang sakit, dikit-dikit obat. Tapi semakin lama, Albert Einstein, bahwa pengobatan suatu hari itu menggunakan gelombang frekuensi. Nah, kemarin saya ada pengalaman sedikit, baru mencoba alat baru di Prive, yaitu menggunakan gelombang juga dan menggunakan AI. Dahsyat sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ketahuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luaran sampai dalaman, semuanya ketahuan. Mau kita lagi di dalam organ tubuh kita, apapun itu ketahuan. Tersubi gitu ya. Jadi ketahuan apa yang ada di dalam tubuh kita, sampai sel yang rusak pun ketahuan. Nah, gitu ya. Dahsyat sekali. Nah, oleh karena itu sekarang ini pengobatan cuma cek-cek komputer, emang kayak mobil ya, di tune up gitu ya. Nah, semuanya pakai cek komputer. Lalu kemudian tinggal AI-nya diaktifin, dipencet organ mana yang rusak, direpotkan, lalu kemudian frekuensinya tinggal ditembakkan, badan kita bisa membaik. Dahsyat ya. Nah, itulah Prive. Nanti ada alat baru yang luar biasa, begitu ya. Nah, kita sekarang akan belajar dulu, karena produk andalan kita adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa ini Bapak Ibu sekalian? Ini adalah blower Prive ya, iTeracare. Nah, kita langsung aja training how to blow. Mungkin bahannya langsung saja. Iya, sudah ada bahannya. Ya, apakah sudah ada bahannya? Pak Andreas atau Pandang? Oke. Nah, ya, ya.
Oke, sudah masuk ya bahan-bahannya. Ya, next kita mulai saja langsung. Nah, ada hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pedang pusaka kita ya, atau melakukan blow. Karena alat kita ini luar biasa ya. Salah satu andalan kita ini alatnya adalah blower sakti gitu ya. Nah, yuk kita lihat sama-sama apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, bagi ibu-ibu yang hamil, alangkah baiknya tidak memakai dulu, karena kenapa nanti brojol, kalau bahasa Jermannya begitu ya. Nah, jadi apa namanya, nanti bayinya bisa bergerak-gerak gitu ya ketika di blow, karena itu ada getaran. Apa itu frekuensi orang-orang bisa, dia tidak terlihat, tapi terasa. Nah, oleh karena itu mungkin ketika kita ngeblow nggak ada mana frekuensinya. Tapi ketika kita blow, tahu-tahu itu kerasa di badan kita gitu ya. Nah, walaupun tidak terlihat, tapi terasa. Begitu ya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan handphone, video call dari Amerika, lalu ke Indonesia, nah itu tidak terlihat gelombangnya, tapi dirasakan. Kenapa? Kita bisa lihat, kita bisa call. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang hamil kerasanya ketika di blower, nggak kelihatan tapi terasa gitu, bayinya bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, terus menstruasi tergantung ya. Menstruasinya kalau misalnya kurang ada, kayak dari pasien-pasien ternyata jadi lancar menggunakan. Bagi orang darahan itu tidak boleh karena menstruasi kan ngeluarin darah. Jadinya kalau yang nggak lancar itu no problem. Tapi kalau yang lancar nanti tambah keluar darahnya. Terus luka terbuka juga alangkah baiknya jangan menggunakan di daerah lukanya. Nah, lalu next. Nah, begitu pula memasang implan. Implan di mana saja ya. Nanti implannya rusak gitu ya. Terus kalau ada ring, kita perlu berhati-hati juga dengan dekat-dekat ringnya. Begitu juga berhati-hati karena jangan di blow dekat softlandnya, begitu ya. Nah, next. Ya, terus untuk patah tulang biasanya yang pakai pen, lalu pasang di ring jantung, lalu alat pacu jantung. Nah, itu yang kita perlu waspadai berhati-hati sekali. Next. Nah, juga untuk yang berkaitan dengan jantung katupnya terbuka atau penyakit bawaan itu perlu kita berhati-hati, tapi jangan di titik yang terkena masalah itu, tapi seputarnya itu no problem, gitu ya. Terus usus buntu juga kita perlu berhati-hati kalau yang udah ada bleeding atau perdarahan atau yang bernanah, begitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk orang yang operasi, alangkah baiknya 1 sampai 2 bulan dulu, tunggu mengering dulu, baru dipakai. Kecuali untuk blower kita yang besar ya, yang pro. Nah, kalau yang pro itu bisa membuat untuk bleeding, bisa digunakan untuk yang perdarahan. Tapi kalau blow kita yang lain, itu memang tidak ada fiturnya untuk luka, gitu ya. Oke, next. Ya. Ya, next lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya ketika sebelum di blow, kita minum air dulu. Dan minum airnya itu di blow dulu pakai alat kita. Nah, ketika di blow kurang lebih 3 sampai 5 menit, itu molekulnya akan berubah. Nah, saya akan menceritakan before and after, itu pasien-pasien kita, itu nggak di blow, padahal cuma minum airnya saja. Ternyata kolesterol darah tinggi 3 hari, itu karena minumnya sehari 2 liter air yang sudah di blow, ternyata hasilnya membaik dan kolesterolnya turun, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu luar biasa gitu ya. Nah, kenapa sih kok bisa demikian? Tubuh kita itu dialiri oleh darah dan zat cair tentunya. Oleh karena itu, ketika kita butuh air, itu kita blow, apa sih manfaatnya?
Karena air yang sudah di blow, molekulnya akan berubah dan airnya menjadi ringan. Nah, ketika airnya menjadi ringan, automatically akan diserap oleh usus lebih baik. Nah, jadi badan kita itu lebih sehat tentunya. Karena kenapa darah kita jadi nggak kental, lalu badan kita jadi lebih ringan. Karena kenapa? Karena airnya ringan, mudah diserap oleh tubuh kita. Ternyata ada air berat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu air ternyata juga sama, mempengaruhi. Oleh karena itu rantainya akan berubah. Nah, dengan menggunakan blow daripada kita. Ibu sekalian, alat kita selain dipakai untuk orang yang sakit atau mencegah sakit atau untuk memperlancar pembuluh darah, untuk memperbaiki sel, membangkitkan sel inert, ternyata alat kita ini dipakai untuk hair dryer. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang musim hair dryer anti radiasi atau tidak radiasi itu harganya 8 sampai 15. Nah, kalau saya anjurkan daripada pakai alat-alat itu mending pakai alat kita karena bisa memperbaiki sel, kulit, lalu kemudian tubuh kita sirkulasinya normal. Nah, oleh karena itu mendingan pakai alat iTera Care atau iTera, begitu ya. Nah, makanya akhir-akhir ini saya sedih juga ya. Kok banyak orang ya kanan kiri pada kena kelenjar, benjolan dan lain sebagainya. Ternyata banyak dari radiasi hair dryer. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu hati-hati juga. Makin murah radiasinya makin tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita semua visi misi dari Prive adalah satu rumah punya alat Prive gitu ya. Oke, next. Nah, saya pernah belajar di Tianjin untuk acupressure 10 tahun lebih yang lalu gitu ya. Saya di training untuk acupressure di China. Nah, di sini kita mengenal namanya keseimbangan tubuh kita namanya yin yang wusing atau keseimbangan 5 unsur, paru, ginjal, hati, jantung, limpa. Nah, dan di dalam tubuh ya kayak film silat gitu ya, kita melihat ada yang namanya titik arteri, titik-titik meridian. Nah, kita perlu ada tantien, lalu kemudian membangkitkan energi dari dalam tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, menggunakan apa? Mirip kayak qi. Nah, dialirin I-nya atau Ci-nya, begitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita blow dulu titik-titik arteri utama. Nah, Anda bisa lihat di gambar ya, dari depan dan belakang. Itu membangkitkan daripada sel inert dari badan kita. Nah, itu bagus sekali. Jadi bukan cerita bohong gitu ya, di film silat ternyata bisa begitu. Nah, sekarang kan eranya beda. Kalau eranya ada alat bisa mengeluarkan tenaga dalamnya. Jadi apa? Menggunakan frekuensi blower kita, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya waktu yang panjang dan alat kita udah punya sendiri di rumah, kita bisa menggunakan 2 titik arteri utama kita tembakan dulu. Begitu ya. Next. Dan saya punya pengalaman kalau memang Anda lagi demo produk, waktunya sempit, tidak sempat satu yang ngantri banyak. Kalau saya biasanya memang tidak sempat ke titik-titik utama itu, jadi titik meridian itu. Nah, jadi kita langsung kemana? Titik ase. Apa itu ase? Titik sakit kita. Nah, seputar titik sakit kita, itu kita blow. Nah, itu juga bisa gitu ya, supaya langsung kerasa manfaatnya. Cuman kalau didukung dengan titik-titik akupunturnya atau meridiannya, itu lebih bagus atau titik arterinya. Karena kenapa? Karena badan kita healingnya lebih maksimal. Begitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di kaki juga ada Anda lihat, itu kemudian ada di kepala titiknya, lalu ada di tangan titiknya. Itu adalah pusat-pusat daripada apa namanya? Ketika kita blower, saraf-saraf kita yang ada di titik akupuntur ini itu akan bergerak. Cuman memang perlu diperhatikan juga untuk penyakit darah tinggi itu jangan dulu yang di kepala ya. 1 minggu alangkah baiknya di titik yang lain tidak masalah,
tapi jangan dulu di titik kepala, begitu ya, untuk darah tinggi. Nah, karena di dalam tubuhnya tidak normal. Jadi kita normalisasi sirkulasinya dulu. Nah, oke, next. Nah, ini titik limfatik Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda bisa lihat sendiri di gambar. Nah, ini banyak kelenjar-kelenjar juga. Nah, jadi bisa ditembakkan di titik-titik lipatan. Lipatan paha, lipatan lutut gitu ya. Itu bisa ditembakkan untuk membantu proses penyembuhan. Karena di dalam ini ada kelenjarnya, lalu kemudian ada titik di mana ketembakan di ini itu akan menyebarkan yang lain, begitu ya. Karena ada titik-titik pusat di situ. Oke, next. Nah, lalu sesudah di blow, diapain gitu ya. Nah, minum lagi. Nah, memang Bapak Ibu lihat ketika di blow, minum lagi, itu jadi ketika contoh ya, kita udah di akupuntur. Karena kita tuh alatnya sebetulnya mirip akupuntur modern. Nah, kalau akupuntur pakai jarum, tak pakai blow. Jadi lebih menembak sampai lebih ke dalam frekuensinya. Nah, ini frekuensi terahertz. Kenapa? Karena getaran terahertz itu sama dengan getaran yang ada di dalam vibrasi sel tubuh kita. Oleh karena itu, ketika frekuensinya sama, itu karena badan manusia itu punya banyak frekuensi. Nah, saya lebih dalam lagi belajar, ternyata tiap organ ada frekuensinya beda-beda. Gitu ya, ini kalau kita perdalam lagi. Jadi, kalau kita sama frekuensinya sama, itu ke proses penyembuhan healing kita itu maksimal banget. Aditah kita perlu yang namanya air karena memang kalau bukan panas, jadi kita perlu juga jangan sampai dehydrate atau dehidrasi, begitu ya. Nah, jadi kita butuh air dan ketika alat kita itu bisa mendetok. Jadi ketika udah di blow itu kita detok. Nah, ketika detox dibuang melalui keringat, dibuang melalui urin atau BAB. Nah, ketika kita blow, jadi air yang kita minum itu yang penyerapannya tinggi itu, jadi sirkulasinya lancar dan kita semua dibuang kotoran-kotorannya. Begitu ya. Nah, oke, next. Nah, ini tentang pelajarannya gitu ya. Nah, wattnya itu kalau yang klasik sekitar 300-an watt, gitu ya, hampir 100 watt. Ini yang saya kebetulan ada sahabat saya juga itu yang punya alat pengukur watt, gitu ya. Nah, itu 300 sampai 400 watt. Tapi tergantung speednya. Kalau speed yang pertama sekitar 300-an watt, begitu ya. Dan dipakainya untuk awet, Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Istirahat dulu kurang lebih 15 menit, begitu ya, atau 1 jam. Nah, cuman kalau buat demo kadang-kadang susah gitu ya, karena banyak orang yang mengantri paling istirahat berapa menit. Itu untuk awetnya. Lalu masa pakainya kurang lebih sekitar 3.000 jam masih oke lah gitu ya. Dan kita tetap ada garansi, jadi menggunakan Prive itu bergaransi. Bapak Ibu sekalian, hati-hati jangan sampai beli barang-barang liar, karena di luaran sana di internet banyak barang liar. Nah, kita tidak tahu karena ada pabrik di Tangerang yang meniru, lalu kemudian di China meniru. Karena kenapa? Di situ kristalnya beda. Jadi bukan terahertz, nantinya radiasinya tinggi. Nah, kebetulan kita punya tim, ada yang membeli alatnya, ternyata kristalnya nggak ada. Lalu itu cuma hair dryer biasa. Wah, radiasinya tinggi sekali. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam membeli alat Prive. Jadi harus ke yang resmi, yang bergaransi daripada kantor Prive. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan hati-hati Babe, barang bekas ya, pasti beda harganya. Begitu ya. Next. Nah, ini ada premium Bapak Ibu sekalian, wattnya ternyata lebih kecil, 250-an watt. Begitu ya. Nah, tapi gelombangnya ini lebih mengena. Banyak yang ngefan juga dengan alat ini. Karena kenapa? Karena katanya lebih smooth dan gelombangnya lebih besar. Begitu ya. Nah, di sini itu masa pakainya tentunya hampir 2 kali lipat. Nah, jadi Anda tinggal pakai yang mana, tentunya harga membedakan dong. Jadi makin mahal harganya, tentunya dipakainya makin enak, makin terasa, kecepatannya juga makin terasa.
untuk proses penyembuhan tentunya. Pemakaiannya bisa nonstop 1 jam sampai 1,5 jam, diistirahatkan 15 sampai 30 menit biar awet begitu ya. Nah, oke, next. Nah, ini yang pro. Jadi ini mulai yang speed yang pertama itu 600 watt. Jadi nanti speednya bisa sampai 1000 watt kurang lebih. Tapi ini banyak dipakai untuk profesional. Nah, bisa non-stop. Ini di sini kan 2 jam ya, itu untuk awet gitu ya. Nah, tapi bisa dipakai itu 4 jam non-stop begitu ya. Nah, kalau kita lagi demo, itu bisa dipakai ya istirahatkan aja per jam, 2 menit, 3 menit begitu ya. Nah, itu dipakai dan ini alat yang tadi saya katakan. Saktinya alat ini adalah ini bisa untuk yang luka-luka dan lain sebagainya. Ini udah ada fiturnya karena ada gelombang yang dingin begitu ya. Nah, saya sih ngefans sama alat ini. Kenapa? Karena ketika dibom atau ketika diblow pakai alat ini, wah terasanya lebih dahsyat lagi begitu ya ke badan kita yang sakit. Dan kebetulan saya pernah punya, kita ada batu empedu, lalu sakit pinggang. Apabila menggunakan blow ini, saya bisa pakai 1-2 jam, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Wah, badan terasa ringan, enak sekali. Nanti Anda kecanduan kalau udah pakai ini. Kenapa? Terus ada orang bertanya, Pak, kalau sakitnya udah sembuh, apakah bisa sakit lagi? Sebetulnya pertanyaan itu eh, unik ya. Orang yang sehat bisa sakit. Lah orang yang sakit apakah bisa sakit lagi? Ya kalau kita makan nggak teratur, istirahat nggak teratur, pola hidup nggak teratur, ya memang bisa sakit lagi. Alangkahnya kita punya alat ini. Kenapa? Mengurangi obat-obatan. Hari ini saya sedih juga Bapak Ibu sekalian, karena seputar ring saya, teman-teman saya, banyak kena ginjal. Sampai cuci darah banget Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena itu kita lebih baik mencegah sebelum mengobati. Nah, jadi kita menggunakan alat Prive, kita blow organ-organ tubuh kita. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya regenerasi sel bagus. Nah, itu gambarannya. Supaya badan kita itu terjaga. Dan saya punya teman, sekaligus partner kerja kita, yaitu Ibu Vince, itu yang punya pemilik 7 hotel di Makassar. Lah, beliau ketika menggunakan alat kita, blower kita, ternyata rambut yang putihnya dipakai, tiba-tiba pasti kok mencoklat katanya. Padahal umurnya udah 70 tahun. Begitu ya. Lalu kemudian dipakai kok lebih lentur ya otot-otot saya. Wah, dia ke Afrika, jalan-jalan ke Taiwan, ke China, kemana. Dia selalu bawa alat Aitera. Nah, dahsyat sekali ya. Dan ini kalau yang pro, itu dipakainya berkali-kali lipat, lebih dari 10.000 jam terbangnya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan tentunya ngeblownya itu kayak di bom rudal gitu ya, sama peluru biasa beda gitu ya. Oke, harga tidak membodoh. Oke, next. Nah, ini alat kita yang belum pernah ada ininya ya, palsunya ya. Karena ini alat baru yang Profesor Yang Wenjun sendiri. Ini alat yang sudah canggih karena kenapa ada sensornya, indikatornya, dan tolong ketika dalam ngeblow kira-kira berjarak 10 cm ke atas gitu ya, 15 sampai 30 cm. Nah, jadi ketika ngeblownya. Nah, di sini ada indikatornya, lalu kemudian ada tit, 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 ada alarmnya, supaya tidak terlalu panas ketika kita pakai, gitu ya. Jadi ada sensornya, ini kelebihannya ketika pakai alat yang M Plus ini. Dan ini favorit, karena paling banyak saya jual alat ini, gitu ya, Premium Plus, gitu ya. Karena sudah canggih, compact, kecil, lalu kemudian gelombangnya, bahasa Jermannya nyecep gitu ya, nancepnya oke gitu ya. Ini kelebihannya ada sensornya, wattnya kurang lebih ya cukup kecil lah, 228 watt gitu ya. Nah, kecuali pakai speed yang tinggi gitu ya. Nah, kita biasanya pakai speed yang rendah juga. Kalau yang tinggi kan dipakainya untuk nembus baju gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Oke, next. Nah, hal-hal apa aja sih yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan? Yuk kita sama-sama lihat.
Hal yang harus dilakukan, pegang kabel bersamaan untuk menghindari kerusakan biar awet. Jadi di sini kan ada ya. Nah, ini ada kabelnya. Jadi alangkah baiknya ketika menggunakan alat ini dipegang dulu seperti ini. Begitu ya, supaya kabelnya nggak goyang-goyang ketika dipakai begini-gini gitu ya. Karena itu supaya cepat cepat tidak terusak begitu ya. Nah, lalu kemudian lakukan terapi setelah mandi normal. Ini alangkah baiknya gitu ya, supaya pengobatan kita maksimal atau terapi kita maksimal. Dan tentunya harus minum air sebelum dan sesudah untuk menghindari dehidrasi. Dan airnya kalau bisa di blow 3-5 menit. Nah, itu molekulnya jadi bagus dan jadi ringan, mudah diserap oleh tubuh airnya. Lalu kemudian untuk boleh dikatakan terapi maksimal, titik dasar yang disarankan diterapi lebih dahulu, baik titik meridiannya, lalu titik-titik untuk jalur-jalur untuk melancarkan tubuhnya. Nah, titik meridian kita itu perlu dilancarkan dulu. Begitu ya, titik limfatiknya itu perlu diterapi terlebih dahulu. Tapi kalau waktunya mepet karena yang ngantri banyak, ya itu memang kita cukup titik asenya aja. Lalu pengalaman pribadi saya, karena saya udah ribuan kali ngeblow orang, karena saya memang terjun ngeblow orang, ternyata jadi untuk pembuluh darah yang tersumbat, itu alangkah baiknya di blow-nya itu lebih lama. Memang bisa, contoh, satu titik itu kan 2-3 menit. Lalu kemudian nanti balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Itu bisa diulang-ulang sampai setengah jam. Nah, supaya apa? Langsung terasa. Nah, ini jurus ya, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang ketika contoh penyumbatannya ada plak di dalam, lalu kemudian ketika ditembak cuma lewat saja sebentar, itu yang nyerap itu sedikit. Dan dipakainya harus rutin. Kenapa? Karena tiba-tiba kan bongkahan yang udah berpuluh tahun itu karena lemak, karena racun, karena asam urat, ketika ditembak sebentar atau tidak rutin, ya tidak hancur-hancur. Banyak orang yang pakai alat Prive tidak tahu caranya. Jadi kesembuhannya itu tidak maksimal. Oleh karena itu perlu kita pakai rutin, Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita pakai jangan cuma 2-3 menit udah stop, matiin, mandi, pergi. Jadi kita perlu tembak terus. Ya pakai nomor kecil aja supaya tidak terlalu panas. Begitu ya. Tapi badan saya ketika ditembakkan, waduh enak sekali, tidur enak, badan ringan, otot-otot jadi enak gitu. Tapi kalau kita udah aktiviti berat dan lain sebagainya, Pak, apakah nggak sakit lagi? Ya namanya manusia sehat aja bisa sakit ya. Jadi kita perlu punya alat ini, wajib. Karena kenapa? Untuk membereskan yang pembuluh darahnya, saraf-sarafnya gitu ya. Bahkan sampai ke sel. Maka itu kita butuh gelombang terahertz. Begitu ya. Nah, di sini kita lihat durasi penggunaan perangkat untuk yang sakit berat banget atau yang parah ya 50% dari waktu yang normal, begitu ya. Nah, tapi dilakukan rutin, kuncinya rutin. Nah, saya kebetulan menghandle salah satu pasien. Nah, dalam 3 bulan, tadinya stroke 7 tahun, sekarang sudah bisa berjalan. Saya menghandle bersama tim saya langsung. Nah, itu kuncinya adalah rutin. Begitu ya. Pakainya sehari 2 kali, 3 kali, rutin. Begitu ya. Nah, dan dia juga kebetulan pakai pen. Karena memang sarafnya kena, stroke pula, ya lumpuh jadinya. Nah, tapi di area besinya jangan kita tembak. Begitu ya. Oke, next. Nah, hal yang harus dilakukan tadi untuk penggunaan 3 kali pertama harap mengikuti langkah penggunaan 10 titik dasarnya. Betul. Langkah baiknya begitu Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena supaya sirkulasi darah kita lancar, arus energinya lancar, lalu kemudian sel-selnya juga dibenahi, terus imunitas kita atau keseimbangan 5 unsur yin yang wusing, paru, ginjal, hati, jantung, limpa juga jadi membantu proses penyembuhan ke kita lebih maksimal dan kita di low-nya. Begitu ya.
Lalu kemudian sebelum melakukan terapi ke area yang dilakukan terlebih dahulu terapi ke bagian titik dasar yang tadi gitu ya. Jadi itu arusnya itu lancar begitu ya. Nah, sirkulasi tubuh manusia. Nah, begitu ya karena dalam tubuh saya mempelajari juga bersama Profesor Dr. Hansen pada waktu itu ternyata selain pembuluh darah ada arus energi. Nah, kebetulan gelombang kita itu membenahi juga arus energi kita begitu ya. Jadi ci-nya tenaga dalamnya kalau bahasa film silatnya begitu ya. Nah, kebetulan yang nonton kemarin film Yok apa namanya Kweceng gitu ya. Oke, next. Nah, di sini hal apa aja yang tidak boleh dilakukan? Pegang atas. Nah, untuk klasik karena panas ya, ya. Jadi jangan yang panasnya yang dipegang gitu ya, ujungnya dipegang gitu ya. Nah, kan panas gitu ya. Lalu kemudian jangan simpan perangkat saat masih panas, maksudnya simpannya adalah dikelekep gitu ya, diungkep begitu ya. Nah, nanti cepat rusak gitu ya. Jadi kita angin-anginkan dulu di luar begini gitu ya. Nah, supaya tidak cepat rusak begitu ya. Lalu kemudian disarankan tidak melakukan terapi saat puasa gitu ya. Tapi ya saya sih kadang-kadang kalau puasa ya tetap masih dipakai sih gitu ya. Cuman jangan sampai dipakainya terlalu lama begitu ya. Lalu kemudian hindari terapi karena kan nggak minum juga tadi puasa kan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau bisa hindari terapi yang dekat-dekat metal begitu ya. Ada pen-pen begitu ya. Nah, lalu kemudian apalagi kalau ada pacu jantung. Nah, itu mah tidak boleh. Karena kenapa? Kalau ring boleh dikatakan pacu jantung betul-betul tidak boleh. Tidak boleh. Karena kenapa? Bahaya itu tiba-tiba jantungnya henti gitu ya. Nah, jadi karena dia ada baterai, ada pacunya di jantungnya karena udah nggak normal ya. Nah, lalu kan tidak boleh atau minum air dingin alangkah baiknya begitu ya. Jadi kalau misalkan udah diterapi, alangkah baiknya 1-2 jam bahkan lebih kalau bisa itu tidak boleh mandi apalagi air dingin ya. Lalu kemudian minum air es gitu ya. Nanti pengobatannya nggak maksimal. Nah banyak orang wah kenapa saya kok di blow tapi kok begini saja gitu ya. Nah jangan sampai kita langsung mandi karena pori-pori lagi membuka, tahu-tahu dimandiin begitu ya. Lagi terbuka pori-porinya ketika ditembak. Nah, lalu kemudian makan makanan mentah, lalu terkena AC, mempet lagi gitu ya. Nah, kipas angin secara langsung gitu ya. Orang yang sehat aja kena kipas sama kena AC bisa stroke begitu ya. Atau kena bahasanya adalah angin duduk atau angin jahat begitu ya. Nah, namanya mereka yang memiliki masalah dengan kesehatan tidak boleh lebih dari 2 jam per hari kalau yang punya penyakit yang parah. Begitu ya. Oke, next. Oh, ada pertanyaan ya. Nanti mungkin dijawabnya ya. Nah, di sini dilihat hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oh, terus apakah boleh pakai BioLite bersamaan dengan pakai blower? Boleh. Atau pakai apa namanya bio begitu, boleh, boleh. Kalau memang nggak punya waktu, teman biasanya jadi nggak terlalu terasa ini yang mana ya yang lagi ditembaknya. Kalau saya sih pakai triknya ya memang tidak bersamaan. Kenapa? Supaya blow-nya, oh kerasa ya blow-nya. Lalu BioLite-nya kerasa. Tapi kalau kita lagi nggak punya waktu, sah-sah aja. Karena saya udah coba, banyak yang sembuh juga kok. Begitu ya. Nah, ini hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh langsung menyorot ke bola mata. Satu, panas. Kedua, matanya kucap kicep gitu ya. Karena langsung ditembak langsung gitu ya. Sinarnya juga wow silau man gitu ya. Nah, lalu kemudian jangan menutup saluran madar udara pada perangkat. Kenapa ya namanya dipempet ya? Nah, nanti ya mudal gitu ya kalau bahasanya maklum orang Sunda gitu ya. Nah, jadi apa namanya itu jadi cepat rusak begitu ya. Nah, terus untuk penyakit darah tinggi jangan dilakukan blow di atas kepala selama 1 minggu apa biar lancar dulu peredarannya. Karena namanya juga kalau penyakit darah tinggi itu kan ada pembuluh darah yang tersumbat, tekanannya tinggi, mau masuk nggak bisa gitu ya.
Nah, jadi untuk itu kita perlu berhati-hati dulu. Jadi jangan area kepala dulu. Tapi setelah 1-2 minggu boleh gitu Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Lalu kemudian untuk penyakit tertentu itu kita perlu berhati-hati juga. Jadi badan dia baiknya orangnya jangan kecapean, lalu kemudian jangan yang baru anfal di terapi itu perlu jeda waktu, ibaratnya 1 bulan kemudian. Ini kan kalian, maaf kita semua barangkali yang bukan dokter gitu ya. Nah, jadi apa namanya kita perlu berhati-hati karena untuk penyakit tertentu itu kayak contoh stroke, ada pecah pembuluh darah, ada juga penyumbatan pembuluh darah. Tapi untuk yang bleeding, alangkah baiknya jangan dipakai, nanti tambah bleeding atau tambah berdarah, keluarnya makin banyak, begitu ya, pecah pembuluh darah. Lalu penyakit demam berdarah juga tidak boleh. Kenapa? Karena regas atau rentan banget pecah pembuluh darahnya karena trombositnya turun. Kita harus menjaga hal itu gitu ya. Nah, jadi itu yang tidak boleh dan pantangannya. Jadi memang semua bisa, tapi untuk penyakit tertentu kita ada pantangannya, harus ada syaratnya dulu gitu ya. Nah, kayak contohnya demam berdarah tadi atau bleeding. Nah, begitu ya. Terus jangan blow bagian tubuh yang mengalami perdarahan yang tadi saya katakan luka. Nah, kecuali pakai pro gitu ya. Nah, jadi kalau yang luka gimana Pak? Ada yang biru. Nah, kebetulan ada yang jatuh, luka. Lalu kemudian yang birunya yang saya blow, lalu kemudian darahnya yang nggak di blow, yang berdarahnya gitu. Karena nanti keluar Bapak Ibu sekalian. Karena kita kan pada dasarnya kita adalah mengencerkan darah atau kita darahnya itu boleh dikatakan jadi tidak mempan gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita tembak jangan yang bleeding atau jangan yang berdarahnya. Nah, lalu perangkat tidak boleh menyentuh langsung badan. Kenapa? Ya, gosong Bapak Ibu sekalian, namanya juga panas, gelombang. Cuma di kita radiasinya nyaris nol gitu ya. Nah, harus ada jarak. Berapa jaraknya? Saya biasanya pakai trik pak tangan. Jadi contoh, ini kan kita lagi mau ngeblow. Nah, supaya terasa panasnya, karena tiap orang itu jaraknya kadang-kadang beda-beda. Cuma kalau pengen aman 20 cm lebih, begitu ya, atau 30 cm. Nah, cuma kalau misalkan kita, gimana caranya? Jadi pakai tangan dulu di badannya, badan orangnya. Nah, begini. Nah, lalu rasakan dulu panasnya ke tangan kita. Jadi, oh ini kepanasan, ini tidak. Jadi alangkah baiknya itu 15 sampai 30 cm. Begitu ya. Jadi jangan terlalu dekat. Dan kalau alat yang lain itu tidak ada sensornya kecuali yang premium plus. Jadi ada tit. Jadi tidak terlalu lama. Kadang kita sambil nonton drakor film Korea, wah artisnya cantik dan ganteng gitu ya, ketika di blow begitu ya, keasikan tahu-tahu wah kelamaan. Nah, itu kan nggak boleh karena nanti kulit kita kan nggak terlalu tahan panas kalau terlalu panas. Oleh karena itu perlu 2-3 menit. Saya biasanya menggunakan hitungan per titik itu 20-30 hitungan dengan jarak 20 cm ke atas. Jadi jangan ke bawah ya, itu terlalu panas. Dan pakai nomor kecil. Begitu ya. Nah, itu kira-kira next. Nah, ini penyakit umum ya. Bapak Ibu sekalian, batuk, pilek, asma, flu. Nah, kebetulan saya pengalaman karena banyak saudara saya yang terkena asma, batuk, pilek. Gimana caranya? Ternyata itu ketika asma itu kan penyempitan saluran pernapasan. Jadi kita seputar saluran pernapasan dari hidung sampai leher, sampai paru-paru. Itu depan dan bagian belakang. Nah, ketika depan bagian belakang untuk batuk, pilek, flu, asma mirip ya. Lalu kemudian bisa di-blow juga, dihirup di mulut selama 5 menit. Cuma kita harus sering minum karena bibir kering ya, karena kan yang namanya panas. Jadi alangkah baiknya ke tenggorokannya. Dan jaraknya jangan terlalu dekat gitu ya. Itu bisa menggunakan jarak kurang lebih 30 sentian. Begitu ya. Lalu kemudian blow sampai paru-paru, bagian depan dan belakang. Nah, kalau ini saya 10 menit, cuman kalau saya sih setengah jam, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena saya aktivitinya tinggi, jadinya saya harus sembuh cepat. Nah, ketika mau sembuh cepat gimana? Saya ngeblownya lama, begitu ya. Nah, bagian depan dan belakang. Nah, tentu
apakah titik-titik limfatik dan meridiannya perlu? Oh, perlu kalau punya waktu yang panjang. Begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Penetrasinya kalau terlalu jauh kan nggak kena. Itu memang tergantung badan setiap orang. Jadi boleh dikatakan kita kalau lagi bugil atau tidak pakai baju atau telanjang, itu memang kita perlu boleh dikatakan lebih agak jauh sedikit. Karena tiap orang beda-beda. Dan kulitnya beda-beda. Ada yang alergi, ada yang tidak. Nah, kita hanya menjaga-jaga saja. Betul, kalau badan saya sih malah 10 cm karena biar penetrasinya maksimal. Begitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan tadi bisa langsung dijawab. Jadi kita perlu angkanya 15 cm, 20 cm lah. Tapi kita cek juga pakai tangan kita gitu ya. Nah, jadi terlalu panas atau tidak, yaitu untuk cek saja. Tapi ketika makin lama gitu ya, apakah nggak sembuh? Saya biasa dicobain. Ternyata enggak juga. Karena ketika ditembak rutin dan agak lama sedikit, ternyata bermanfaat juga. Begitu ya, kira-kira gambarannya. Ya kebetulan memang ya alhamdulillah puji Tuhan saya udah ngeblow orang mungkin ribuan orang ya. Karena sehari bisa 10 yang saya blow. Begitu ya. Dan selama saya di Prive. Begitu. Nah, lalu kemudian di sini ngeblow bagian leher di kedua sisi selama 5 menit bahkan lebih. Begitu ya, no problem. Begitu ya. Oke, next. Ya, jadi tubuh untuk orang-orang tertentu memang ada reaksi. Yuk kita lihat reaksinya apa saja. Jangan heran, jadi ketika ada di blow, struktur tubuh manusia, metabolisme manusia itu kan beda-beda ya. Dan kadang ada area tertentu yang mengalami rasa sakit. Saya sendiri pernah uji coba pada pribadi saya. Ketika saya di blow, tahu-tahu besoknya, aduh kok malah sakit, bukan sakit ya, apa ngilu-ngilu. Tapi saya tembak blow lagi, 3 hari hilang dan linunya hilang, sakit pinggangnya hilang, begitu ya. Nah, itu mirip karena badan kita itu beda-beda, begitu ya. Nah, kayak maaf, kalau kita lebih dalam lagi ke arah penyakit, saya karena belajar di kesehatan juga, kita lihat golongan darah O, golongan darah AB, golongan darah B, itu ternyata penyembuhannya aja beda-beda, reaksi badannya beda-beda. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, itu untuk kita, jadi jangan heran kalau misalnya di blow, kenapa kok saya ada yang merasa agak sakit ketika di blow, padahal kemarin enggak. Tapi jangan heran, memang tubuh manusia ada yang begitu, tembak saja terus. Begitu ya. Terus di sini dikatakan, rasa sakit atau gejala yang belum sembuh atau tidak diobati sebelumnya akan muncul. Biasanya akan terjadi ketika healing itu muncul reaksi-reaksi alami dari badan kita. Hanya untuk memang beberapa orang tertentu ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan heran, karena itu bisa terjadi gitu karena tiap orang berbeda-beda metabolismenya. Jadi jangan heran ya. Selama terapi reaksi tersebut dapat muncul. Contoh ya, saya pernah mengalami ya, ada orang ketika di blow jadi mual, jadi pusing. Nah, begitu. Gimana cara mengatasinya? Kita beri minum, suruh istirahat, karena badan kita lagi dibenerin gitu ya. Yang namanya lagi dibenerin kayak contoh, kita dikasih betadin lagi luka, kadang waduh, perih gitu. Nah, jadi itu reaksi dari tubuh kita. Jadi badan kita ketika lagi reaksi ketika lagi diperbaiki, begitu ya. Jadi jangan heran untuk orang-orang tertentu. Nah, selama terapi, reaksi tersebut dapat muncul dari waktu demi waktu. Ya, ada. Tapi terus rutin, karena penggunaan alat, Dr. Stephen Lai berkata, kita pakai rutin, begitu ya. Dan terjadi miracle. Karena Bapak Ibu sekalian di luaran sana banyak melihat katanya begini, berkata-kata, orang yang lumpuh bisa melihat. Ya memang orang lumpuh bisa melihat. Orang buta bisa berjalan. Tapi saya di sini ketika udah menghandle banyak orang stroke, Bapak Ibu sekalian, ternyata apa? Orang yang lumpuh udah bisa berjalan dalam 3,5 bulan. Itulah miracle yang Tuhan izinkan melalui Prive atau alat terahertz kita. Begitu ya, itulah gelombang terahertz. Beda dengan gelombang-gelombang lainnya. Gelombang terahertz, teknologi sekarang gelombang terahertz. Begitu ya. Next. Nah, jadi semua reaksi di atas normal ya, karena proses penyembuhan itu memang ketika ada di healingnya itu ada reaksi untuk beberapa orang gitu ya.
Lalu untuk pemulihan dan penyembuhan secara cepat ya, Anda bisa mandi setelah 4 jam terapi. Nah, jadi apa namanya, pori-pori kan lagi terbuka. Jadi supaya kita badannya netral dulu. Badan kita, karena kan perubahan cuaca drastis itu kan kadang-kadang, maaf, jangankan pakai yang aneh-aneh gitu ya. Kita lagi dari Papua gitu ke daerah panas terus ke daerah dingin. Itu aja kan bisa jadi masalah gitu ya, karena badan kita itu tidak dirancang itu. Makanya supaya kita normal badannya dulu, begitu ya. Next. Oke, kayaknya ini apa namanya, sudah cukup bagian saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira gambarannya ya, bahwa menggunakan Prive alat kita gelombang terahertz itu kenapa? Karena ini penelitian tercanggih saat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sampai ke sel. Saya ini cerita sedikit ya, 1 menit. Kemarin ini kita mencoba alat-alat di luaran sana ya, yang ngakunya ada gelombang terahertz. Tapi sertifikatnya kan kita juga nggak tahu. Lalu kemudian dengan menggunakan itu katanya ada alat kaki bisa ngeluarin gelombang terahertz gitu ya. Lalu kemudian untuk apa namanya, di pinggang gitu. Saya coba juga di pinggang. Malah jadi gatal-gatal Bapak Ibu sekalian, pakai sabuk-sabukan begitu ya. Itu saya nggak sebut merek gitu ya. Nah, sertifikatnya nggak tahu. Lalu gelombang apa? Kan ada infrared, ada laser, lalu ada boleh dikatakan gelombang-gelombang lainnya. Tapi kalau terahertz itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ketika kita mencoba, itu tidak membodohi, Bapak Ibu sekalian. Nah, gelombang terahertz bisa sampai ke sel menembak. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi, sel kita bisa dihambat untuk bermutasi. Karena ada orang cancer, stadium 3 payudara, puji Tuhan dalam waktu 4 bulan, ternyata tidak dihubung-hubungi, ternyata kansernya hilang. Dia pakai sehari 2 kali diputerin di payudaranya. Terus dia pakai sambil doa tentunya, sambil doa dan di blow, terus rajin. Dan pantangan-pantangan makannya tetap diperhatikan, begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera, sukses untuk kita semuanya. Wah, Amin. luar biasa Pak Steven. Terima kasih Pak Steven. Ya, kalau menurut Sama-sama. Pak Hari, ini jam terbang tidak membohongi, ya benar. Memang Pak Steven ini banyak sekali pengalaman Bapak dan Ibu. Bahkan beliau juga pernah belajar tentang titik-titik akupuntur Bapak dan Ibu ya. Wah, luar biasa Pak Steven ini. Oke, tadi sharingnya luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya kita akan